Halo teman-teman, apa kabar? Kita bahas salah satu topik penting dalam dunia bisnis, yaitu manajemen pemasaran. Gak pakai kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol ya. Oke, here we go. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu dalam mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Kita lihat contoh pada perusahaan makanan cepat saji McDonald's. Restoran McDonald's ada di hampir seluruh dunia, melayani konsumen dari berbagai latar belakang dan selera. McDonald's harus beradaptasi dengan kebiasaan dan preferensi masyarakat, tradisi dan kebudayaan, ketersediaan bahan baku, dan peraturan pemerintah di daerah tersebut. Selain menu andalan mereka yang berbasis burger, misalkan Big Mac, di Asia Tenggara McDonald's menyediakan menu nasi plus ayam. Di Amerika Serikat dan Kanada mereka menyediakan fish and chips. Dengan adaptasi yang bersifat lokal tersebut, McDonald's selalu berusaha untuk menjadi relevan dalam mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Fungsi utama dari manajemen pemasaran adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan perusahaan. Secara lebih spesifik, manajemen pemasaran memiliki beberapa fungsi atau tugas penting, antara lain: 1. Menetapkan target pasar. Fungsi pertama divisi marketing adalah menentukan kelompok konsumen yang paling potensial untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Hal ini akan kita bahas dalam materi terkait STP atau Segmentation, Targeting, Positioning. 2. Fungsi selanjutnya adalah mengembangkan produk. Bersama dengan divisi lain, divisi marketing akan terlibat dalam perancangan dan pengembangan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan target pasar yang sudah ditentukan dalam proses STP. Ini akan kita bahas dalam marketing mix terkait P yang pertama, yaitu product. Lebih tepatnya pada materi terkait product mix. 3. Selanjutnya menentukan harga. Bersama divisi lain, divisi marketing berperan dalam penetapan harga yang kompetitif dan menguntungkan, disesuaikan dengan STP yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini juga akan kita bahas dalam marketing mix terkait P yang kedua, yaitu price. Lebih tepatnya pada materi terkait pricing strategy. 4. Fungsi selanjutnya adalah mempromosikan produk. Divisi marketing melakukan kegiatan promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan mendorong penjualan. Ini akan kita bahas dalam marketing mix terkait P yang ketiga, yaitu promotion. Lebih tepatnya, pada materi terpromotion mix. 5. Fungsi selanjutnya adalah mendistribusikan produk. Divisi marketing harus memikirkan bagaimana cara menyalurkan produk ke tangan konsumen melalui saluran distribusi yang efektif. Ini juga akan kita bahas dalam marketing mix terkait P yang keempat, yaitu place. Lebih tepatnya pada materi terkait distribution channel. By the way, kalian tahu gak sih kalau marketing mix udah ada dari zaman kakek kamu masih jomblo? Ya, bener, dari zaman kakek kamu masih jomblo. Jadi udah lama banget. Konsep marketing mix pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1953. Tapi Jerome McCarthy lah yang pertama kali mengusulkan konsep 4P dalam bukunya Basic Marketing, A Managerial Approach. 4P terdiri dari Product, Price, Place, Promotion. Belakangan 4P berkembang menjadi 2P dengan penambahan People, Process, dan Physical Evidence. Menarik kan? Di beberapa tahun terakhir berkembang konsep 4C, yaitu Customer, Cost, Convenience, dan Communication. 4C dianggap sebagai komplementer dan bukan substitusi terhadap marketing mix 2P. By the way, kalian tahu gak sih bedanya marketing sama sales? Seringkali orang bingung antara marketing dan sales. Bahkan ada loh perusahaan yang salah kaprah dan menyamakan antara marketing dan sales. Padahal, keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi. Marketing lebih fokus pada kegiatan jangka panjang, seperti membangun merek, memahami pasar, dan mengembangkan strategi pemasaran. Sedangkan sales lebih fokus pada kegiatan jangka pendek, seperti menjual produk atau jasa kepada pelanggan. Marketing dan sales harus bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.
Marketing memberikan informasi dan alat yang dibutuhkan oleh sales untuk melakukan penjualan, sedangkan sales memberikan umpan balik kepada marketing tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan. Marketing tanpa sales seperti playmaker tanpa striker. Sales tanpa marketing seperti striker tanpa playmaker. Sinergi dan chemistry yang kuat antara keduanya bisa menghasilkan pertumbuhan yang diharapkan oleh perusahaan. Mereka adalah dynamic duo, seperti Batman dan Robin, seperti Haaland dan Kevin De Bruyne, seperti Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya. Ya, pokoknya dynamic duo lah intinya. Tetapi, walaupun mereka berhubungan erat, marketing dan sales memiliki Key Performance Indicator atau KPI yang berbeda. Key Performance Indicator adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu departemen atau tim. Secara umum, beberapa KPI divisi marketing meliputi 1. Brand awareness, yaitu tingkat kesadaran masyarakat terhadap merek atau produk barang dan jasa yang ditawarkan. Istilahnya, seterkenal apa sih produk kita? Orang-orang pada tahu gak merek produk kita? Intinya, makin terkenal, makin bagus. 2. Market share, yaitu proporsi penjualan suatu perusahaan atau merek sebuah produk dibandingkan dengan pesaingnya dalam industri yang sama. Jadi kalau dibilang market share motor Honda adalah 78%, itu artinya dari 100 sepeda motor yang dijual, 78 diantaranya adalah merek Honda. Ngerti kan? 3. Lead generation, yaitu jumlah calon pembeli yang tertarik dengan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Misalkan, hasil dari mengikuti pameran di mall dari tanggal 1 sampai 14 Juni, ternyata ada 85 orang yang tertarik dan ada 30 orang yang mencoba test drive mobil yang dipamerkan. 4. Website traffic, yaitu seberapa banyak jumlah user yang mengunjungi website kita, baik itu website perusahaan ataupun website barang atau jasa yang ditawarkan. Berapa banyak orang yang mampir ke website kita? Rame bingit kayak di pasar atau jangan-jangan sepi kayak kuburan. 5. Social media engagement, yaitu interaksi pengguna dengan konten media sosial perusahaan. Gak asik kan kalau kita udah posting di sosmed tapi gak ada yang nge-like atau comment. Semakin besar social media engagement yang bersifat positif, akan semakin baik untuk citra produk kita. 6. Content performance, yaitu kinerja konten seperti artikel, blog post, atau video. Se-viral apa sih konten-konten yang dihasilkan oleh tim marketing kita? Bikin konten viral itu nggak gampang loh. 7. Customer satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Customer satisfaction index berpasangan dengan customer loyalty index. Istilahnya, puas gak sih mereka sama produk kita? Loyal gak sih mereka sama produk kita? Atau jangan-jangan mereka sedang ingin pindah ke lain hati? Oh iya, bisa jadi KPI divisi marketing perusahaan A berbeda dengan perusahaan B. Gak usah panik, hal itu wajar kok. Santai aja cuy, kayak di pantai. Nah, habis ini kita bakal bahas Key Performance Indicator divisi sales. Secara umum, beberapa Key Performance Indicator divisi sales meliputi 1. Sales revenue, yaitu total pendapatan yang dihasilkan. Duit yang masuk dari hasil jualan kita cuy. Semakin banyak, semakin cuan. 2. Sales quota, yaitu target penjualan yang harus kita kejar dalam periode tertentu. Kayak kalau kita lagi main game gitu, harus ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Ngerti dong? 3. Conversion rate, yaitu seberapa banyak prospek yang berhasil kita jadiin pelanggan. Misal dari 30 orang yang test drive mobil, ternyata ada 6 orang yang akhirnya beneran beli. Itu artinya conversion rate 20%. Mantap. Average order value, yaitu rata-rata uang yang keluar dari kantong pelanggan kita setiap kali belanja. Semakin besar AOV pelanggan, semakin kita happy. Dan tentunya yang paling happy adalah bos kita. Ya kan? 5. Customer acquisition cost, yaitu biaya yang kita keluarin buat dapetin pelanggan baru. Kayak pas kita lagi ngedate sama si pacar tercinta, pasti butuh modal buat jajanin cilok, beliin bakso, beli kopi kekinian, ya kan? Harus dihitung itu cost-nya. 6. Customer lifetime value, yaitu total nilai pendapatan yang dihasilkan dari seorang pelanggan selama masa orang tersebut menjadi pelanggan. Misal, selama Bang Ucok jadi pelanggan Indosat selama 3 tahun, tiap bulan dia isi ulang pulsa sekitar Rp100.000. Berarti CLV-nya adalah 3 tahun kali 12 bulan kali Rp100.000, sama dengan Rp3.600.000. Sales cycle time, yaitu lama waktu yang kita butuhin buat menutup satu penjualan. Lebih cepat lebih baik. Kayak nungguin makanan di restoran, pengennya sih cepet, apalagi kalau udah kelaparan. Nah, kira-kira itu gambaran besarnya. Kebayang kan?
Oke, kita sudah hampir sampai di akhir video. Kalau ada pertanyaan atau komentar, tulis di kolom komentar ya. Tekan tombol like jika kalian rasa video ini bermanfaat dan dislike jika tidak bermanfaat. Support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.